Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran latihan soal metode simplex ya. Jadi kita di sini akan membahas soal metode simplex. Nah, sebelumnya jika menurut kamu video ini bermanfaat, yuk share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Langsung aja, kita akan membahas mengenai soal metode simplex. SBN mempunyai 3 produk yang akan didistribusikan beserta harga jualnya, yaitu untuk meja 170.000, bangku 140.000, lemari 150.000. Nah, berikut data produksinya membutuhkan apa aja. Meja membutuhkan 8 triplek, 5 kayu dan 4 cat. Bangku membutuhkan 10 triplek, 5 kayu dan 5 cat. Lemari membutuhkan 12 triplek, 5 kayu dan 6 cat. Persediaan di perusahaannya itu ada 240 triplek, 140 kayu dan 200 cat. Ini persediaan yang dimiliki. Ditanya terkait dengan tentukan kombinasi produk yang tepat agar tercapai pendapatan maksimal dan berapa besarnya pendapatan maksimal tersebut. Yuk, langsung aja kita akan menentukan nilai variabelnya. Jadi langkah pertama kita akan menentukan nilai asumsi variabel. Kita asumsikan saja untuk meja itu adalah Qx, bangku itu adalah Qc, lemari itu adalah Qt. Ini hanya asumsi variabel secara matematika. Baik, kemudian kita tentukan fungsi tujuan. Dengan apa? Kita menentukan fungsi tujuan dengan nilai TR atau total revenue. Total revenue maksimumnya berapa? Di 170 Qx ditambah 140.000 Qc ditambah 150.000 Qt. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari harga jual. Harga jual ini dapat kita katakan ini merupakan total revenue atau pendapatan yang akan didapatkan. Kemudian kita akan menentukan kembali fungsi kendala. Ya. Di mana kita bisa melihat suatu fungsi kendala? Kita bisa lihat dari apa saja yang dibutuhkan selama proses produksi atau bahan mentah atau material apa saja yang dibutuhkan selama proses produksi. Kita bisa lihat di sini dalam proses produksi membutuhkan triplek, kayu, dan cat. Ya. Kemudian kita masukkan di sini di fungsi kendala. Oke. Nah, di fungsi kendala ini kita bisa lihat baik untuk 8 Qt ditambah 10 Qt ditambah 12 Qt ditambah S1. Ya. Nah, ada S1, ada S2, ada S3. Ini merupakan fungsi tujuan ya. Ini merupakan salah satu kendala. Kenapa kendalanya di sini dikatakan S1, S2, S3? Karena ini kita lihat bahwa di dalam produksi ini memiliki 3 kendala. Jadi nilai slacknya itu kita sebutkan saja itu merupakan S1, S2, dan S3 ya. Di sini kita dapatkan TR maksimumnya di 170 Qx, 140 Qc, 150 Qt ditambah 0 S1 karena memang masih belum ketahuan ya. Ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Baik, untuk fungsi kendala untuk triplek itu ada di 8 Qt ditambah 10 Qc ditambah 12 Qt ya.
Ini untuk triplek. Nah, triplek ini untuk produksinya ada berapa? Persediaannya ada 240. Jadi kita katakan kurang lebih atau kurang dari sama dengan 240. Kayu bagaimana? Kayu ini kita bisa lihat ya. Dari meja, bangku, lemari ini masing-masing membutuhkan 5 kayu. Kita masukkan di sini. Untuk kayu itu 5 Qx ditambah 5 Qc ditambah 5 Qt kurang atau sama dengan 140. Persediaan untuk kayu itu ada 140. Untuk cat juga sama, kita bisa di sini lihat ya. Meja membutuhkan 4, bangku membutuhkan 5, lemari membutuhkan 6. Persediaannya berapa untuk cat? Ada 200. Nah, inilah nilainya. Ya. Oke. Kemudian di dalam suatu kuantitas produksi, jumlah barang itu tidak mungkin minus. Jadi secara matematisnya dapat kita katakan kuantitas itu sama dengan Qx, Qc, Qt lebih besar sama dengan 0. Karena dalam proses produksi, walaupun hanya tersedia satu barang, itu namanya adalah jumlah produksi atau jumlah barang. Barangnya itu ada, tidak mungkin minus atau sama dengan 0. Ya. Kemudian kita sudah mulai tahap perhitungannya. Kita masuk ke total revenue tadi ya, kita sudah melihat fungsi tujuannya apa. Fungsi tujuannya bagaimana, kita sudah masukkan di sini. Nih, TR maksimumnya ya. Kita masukkan di sini. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita ketahui TR maksimumnya, yaitu 170.000 Qx ditambah 140.000 Qc ditambah 150.000 Qt. Baik ya, dari sini ya untuk TR maksimum. Nah, kita perlu menambahkan 0S1, 0S2, 0S3. Nah, S1, S2, S3 ini belum diketahui berapa kendalanya. Jadi kita asumsikan dia sebagai 0. Kenapa S1, S2, dan S3? Karena terdapat 3 kendala. Baik. Kita lanjutkan. Fungsi kendalanya di sini sudah kita dapatkan ya tadi. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tabel metode simplex. Kita buat dulu tabelnya. Di situ ada koefisien, ada CJ, ada variabel, ada Qx, Qc, Qt, value, rasio, S1, S2, dan S3. Langsung saja. Baik, kita lanjutkan untuk nilai Qx. Seperti tadi yang sudah kita lakukan perhitungan. Ya, nilai Qx-nya itu ada 8, 5, 4 ya. Qc juga sama. Qt 12, 5, 6. Ya. Nah, di sini value-nya itu adalah persediaan tadi ya. Nah, kemudian kita juga akan menghitung rasionya. Di mana rasio itu 240 atau value tadi dibagi dengan nilai dari si Qx ya. Ini kita sebut Qx, ini juga Qx. Ini juga Qx. Baik. Maka didapatlah hasilnya. Nah, untuk rasio itu adalah 30, 28, dan 50. Kita juga perlu menemukan yang namanya baris kunci.
Ya, baris kunci ini kita lihat dari nilai value yang terkecil, yaitu ada di 140. Nah, ini yang diarsir abu-abu ini adalah baris kunci. Untuk kolom kunci, kita dapatkan di nilai QX ya di 854. Ini adalah kolom kunci. Baik, untuk angka kunci ini ada 5 ya, karena dia berada di antara baris kunci dan kolom kunci. Jadi ini merupakan angka kunci. Baik. Di sini kita akan menghitung TRJ di mana nilai dari QX dikalikan koefisien. Ya, 8 dikalikan 0 ditambah 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 hasilnya 0. Nah, perhitungan tersebut kita juga lakukan di masing-masing nilai ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai CJ dikurang TRJ. Jadi CJ itu nilainya 170 dikurang TRJ-nya 0. Hasilnya adalah 0. 140 dikurangi TRJ 0, hasilnya 140. 150.000 dikurang TRJ 0, hasilnya 150.000. Begitupun dengan S1, S2, dan S3. Baik, kita lanjutkan. Karena di sini yang ditanyakan adalah pendapatan maksimalnya berapa, jadi semua angka yang ada di TJ dikurang TRJ ini nilainya harus 0 atau kurang dari 0 atau minus. Itu adalah syarat untuk pendapatan maksimal. Kenapa dia nilainya 0 atau kurang dari 0? Ya, karena itu artinya adalah sudah maksimal. Ya, nilai pendapatannya itu sudah maksimal. Syaratnya itu tadi, jadi kurang TRJ itu adalah 0 atau sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat tabel literasi lagi ya. Ya, di mana kita akan melihat nilai dari kironya atau barisnya tadi. Ya. S2 itu ada ya, ini untuk kiro tadi, kunci baris. Ini S2. Kita ambil dulu S2-nya ada 555010. Untuk value-nya 140, rasionya 28. Nah, ini kita masukkan di sini S2-nya 55010 ya. Value-nya 140. Nah, bagaimana supaya hasilnya itu 1? Maka kita kalikan dengan 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 1. 5 kali 5 sama dengan 1. 5 dikalikan 5 sama dengan 1. Ya. Oke, selanjutnya 1 dikali 5 sama dengan 1/5. Ini dibagi ya, dibagi 5, 1/5. 0 dibagi 5, 0. 140 dibagi 5, hasilnya adalah 28. Baik, selanjutnya S1. Nah, kita dapatkan nilai S1 tadi di sini. Ada 8, 10, 12, 1, 240 nilainya ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita akan eliminasi ini nih. Ya, jadi nilai ini akan kita eliminasi dengan nilai QX. Baik. Nah, bagaimana supaya bisa dieliminasi? Yaitu kita rubah nih angka ini nih, kita bagi nih. Ya. Kita kalikan saja deh, kita kalikan saja dengan angka 8. Kita bagi saja dengan angka 8. Baik, untuk S1 ini
kita akan kali saja dengan angka 8 supaya hasil eliminasi ini sama, bisa kita eliminasi dengan S1 ya. Baik, si QX ini kita kalikan dengan 8, maka hasilnya adalah ini. Nah, 28, 1 dikali 8, 8, 1 dikali 8, 8 ya. 1 dikali 8 hasilnya 8. 0 dikali 8, 0. 1/5 dikali 8, 8/5. 0 dikali 8, 0. 28 dikali 8 sama dengan 224. Ya. Baik, hasilnya. Nah, baru setelah itu kita bisa eliminasi. Jadi bagaimana caranya supaya hasil dari angka yang pertama ini bisa kita eliminasi, baik itu dikali ataupun dibagi. Nah, ini harus diusahakan supaya hasilnya bisa kita eliminasi, ya. Nah, setelah ditemukan nilai QX-nya, kita akan mendapatkan hasil S1 baru. Nah, ini adalah hasil dari S1 baru, hasil dari eliminasi. Nah, selanjutnya untuk S3, nah nilai S3 kalau kita lihat lagi di tabel, nah ini ada 4, 5, 6, 1, 200 ya. S3-nya 4, 5, 6, 0, 0, 1, 200. Kita kalikan dengan nilai, kita akan eliminasi kembali ya, dengan nilai QX ini, supaya kita bisa mendapatkan S3 yang baru, yaitu dengan kita kalikan dengan 4 nih, nilai angka depan ini kita kalikan dengan 4, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali 4 sama dengan 4, 0 dikali 4, 0, 1/5 dikali 4, 4/5. Ya, 28 dikali 4, 112. Kita lakukan eliminasi dan didapatkan hasil untuk S3 baru, yaitu 1, 0, 1, 2, 0, min 4/5, 1, dan 88. Ya, ini hasil dari eliminasi. Nah, setelah itu kita akan masuk atau kita akan membuat tabel literasi yang baru. Di mana tabel literasi yang baru ini ada perbedaannya, yaitu kita masukkan S1, S3, dan nilai QX. Kemudian nilai koefisiennya pun berbeda. Di mana tabel yang pertama ini nilai koefisiennya masih 0, semuanya 0. Tetapi di sini kita masukkan 170 karena ini masuk kolom QX. Ya. Kenapa kita masukkan QX? Karena inilah yang bukan merupakan bagian dari nilai slack atau nilai S gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah QX. Nah, nominal harga yang kita masukkan 170 ini kita masukkan di koefisien. Oke. Nah, ini adalah nilai S1 yang baru. Ya. Nah, ini dia sudah kita temukan. Kemudian QX-nya tadi juga kita masukkan di sini, nilai QX-nya. Ya, kita lihat dulu di sini QX. Oke, ini nilai QX ya. Terus kita masukkan nilai S3 yang baru, 0120, min 4/5, 88. Nah, ini S1 baru, 16 ya, min 8/5, oke ya. Nah, kita akan mencari nilai TRJ, di mana QX dikalikan dengan koefisien QX. Kita kalikan dengan koefisien. QT kita kalikan dengan koefisien. QT kita kalikan dengan koefisien. 0 kali 0 ditambah 1 kali 170 ditambah 0 kali 170 hasilnya 170. Nah, itu pun sama ya langkahnya untuk QT dan QT. S1, S2, dan S3. Langkahnya sama. Nah, berikut juga dengan nilai value. Ya. Itu bisa kita
hitung. Di mana kalau kita lakukan perhitungan, ya, di mana kalau kita melakukan perhitungan, nilai value kita kalikan dengan koefisien, hasilnya adalah 4.760.000. Nah, ya, kita coba. Nah, agak sedikit mepet-mepet ya, tapi cukup lah ya. Baik, nah, hasil yang kita dapatkan, di mana inilah yang akan kita incer nih sebenarnya. Ini yang perlu kita dapatkan nilai ini. Di mana nilai dari CJ dikurang TRJ itu hasilnya harus 0 atau kurang dari 0. Nah, inilah hasil yang sudah kita dapatkan, di mana masing-masing itu adalah 0 dan kurang dari 0 atau minus. Jadi dapat kita simpulkan, SBN harus menjual bangku sebanyak 28 unit dengan pendapatan sebesar 4.760.000. Kenapa kita mengambil 28 unit dari sini? Karena ini merupakan nilai QX, ya. Karena nilai QX ini bukan bagian dari nilai kendala atau slack tadi. Baik, cukup sekian. Silakan berlatihlah soal berikut. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bagi yang ingin terus belajar, silakan bisa Anda review kembali ini. Dan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.